Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Sekarang kita akan lanjutkan Full House episode 6 ya. Sekedar mengingatkan untuk kalian yang belum subrek, silahkan pencet tombol subreknya. Dan jangan lupa like-nya juga ya. Oke, langsung ke ceritanya. Ji-eun gak berani masuk ke ruangan Haewon. Ia hanya melihat Yongjae yang begitu perhatian sama Haewon dari jendela. Saat ayah Yongjae datang, ia mengajak Ji-eun untuk masuk. Ayah Yongjae berkata kepada Haewon untuk beristirahat dan jangan terlalu stres. Haewon kelihatannya nggak terlalu suka tuh dengan kehadiran Ji-eun. Yongjae bertanya kepada ayahnya apa Haewon akan baik-baik saja. Ayahnya berkata Haewon kena radang usus dan dia akan segera sembuh. Saat akan pergi, ayah Yongjae berkata kepada Ji-eun bahwa Yongjae dan Haewon adalah sahabat, jadi Ji-eun tak usah salah paham. Yongjae dan Ji-eun kembali ke kamar Haewon. Saat Haewon melihat Yongjae mengajak Ji-eun juga, ia pun menyuruh Yongjae untuk pulang. Yongjae berkata, "Apa kau tidak apa-apa sendirian?" Haewon menjawab, "Ya, tidak apa-apa, kau pulanglah." Saat malam, Ji-eun melihat mobil Yongjae pergi. Yongjae menjenguk Haewon di rumah sakit. Haewon tengah tidur dan Yongjae duduk di sampingnya. Sementara itu, Ji-eun merasa gelisah dan akhirnya keluar rumah untuk menunggu kedatangan Yongjae. Dia berjalan mondar-mandir ke sana ke sini, tapi Yongjae nggak datang juga. Sampai-sampai Ji-eun duduk dan tertidur di teras. Saat itu Yongjae baru datang dan berkata, "Kenapa kau di luar?" Ji-eun bangun dan tersenyum melihat kedatangan Yongjae. Ji-eun bertanya, "Apa kau dari rumah sakit?" Yongjae menjawab, "Ya, aku ingin melihat apa Haewon tidur dengan baik. Dia tidak biasa tidur di tempat asing. Tidak sepertimu. Kau bisa tidur di mana saja. Apa kau juga tadi tidur sambil berjalan?" "Siapa yang tidur?" jawab Ji-eun. "Aku hanya sedang berpikir, kenapa di antara banyak rumah kau memilih membeli rumahku?" Lalu Yongjae menjawab, "Aku suka nama rumah ini, Full House. Dan aku ingin hidup bersama orang yang aku cintai di sini." "Siapa orang yang kau cintai?" tanya Ji-eun sambil berkata, "Yongjae, apa aku tampak seperti Ji-eun? Yongjae." Lalu Yongjae berkata, "Aduh, sepertinya aku harus memanggil pengusir hantu." Ji-eun ada-ada aja ya. Keesokan hari, Ji-eun pergi ke rumah sakit dan Haewon ternyata sudah mau pulang. Ia bertanya, "Apa kau sudah sehat? Aku membawakan bubur untukmu." Lalu Haewon berkata, "Ya, aku sudah sehat." "Ji-eun, apa kau marah? Aku sering menelpon dan menemui Yongjae." "Oh, ya, tidak apa-apa," jawab Ji-eun. Lalu Haewon berkata lagi, "Yongjae dan aku sudah lama bersahabat. Tidak ada yang bisa merubahnya, meskipun kini dia sudah menikah." Ji-eun hanya terdiam mendengarnya. Haewon emang agak nyebelin ya. Sementara itu, selesai pembacaan naskah, Yongjae menemui Min-hyuk dan mengajaknya minum. Yongjae berkata, "Haewon sakit sekarang, dan itu karena kamu. Kau jangan pernah menyakiti Haewon lagi, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu," ucap Yongjae lagi. Min-hyuk menjawab, "Apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan mengajakku berkelahi? Apa kau masih menyukainya? Sebaiknya kau lebih memperhatikan orang yang ada di sampingmu. Ini tidak adil untuk Han Ji-eun. Dan masalah Haewon, dia pasti akan segera membaik," ucap Min-hyuk. Lalu Yongjae pulang dengan perasaan kesal. Sampai di rumah, Ji-eun melihat raut wajah Yongjae yang sedang ada masalah. Kemudian Ji-eun mengajak Yongjae makan es krim. Saat itu Ji-eun mencoba menghibur Yongjae dengan memberinya teka-teki yang menurutnya lucu. Tapi bagi Yongjae nggak lucu sama sekali.
Yongjae disuruh menjawab, dan jawabannya selalu salah. Ji-eun pun tertawa, tapi Yongjae malah menganggap Ji-eun aneh dan berkata, "Hei, apa kau alien? Sebaiknya kau kembali ke planetmu." Hah, Yongjae bisa aja ya. Lalu Ji-eun kesal dan menjawab, "Jika aku alien, berarti kau zombie." Esok harinya, Yongjae pamit kepada Ji-eun. Dia berkata dia akan ke kantor, lalu mampir ke tempat Haewon. Ji-eun lalu menghampiri Yongjae dan melihat Yongjae tidak memakai cincin pernikahannya. Ia pun menyuruh Yongjae memakai cincin pernikahannya. Ji-eun juga berkata kepada Yongjae untuk pulang cepat. Lalu Yongjae menjawab, "Jika kau masak sesuatu yang spesial, aku akan pulang cepat." Kemudian Ji-eun berkata, "Baiklah, aku akan memasak sup rumput laut." "Hah? Sup rumput laut?" jawab Yongjae. Emang itu makanan kesukaan Yongjae ya sebenarnya. Saat di butik Haewon, Yongjae sedang mencoba aksesorisnya dan tidak sengaja meninggalkan cincin pernikahannya di sana. Lalu Haewon menemukannya dan membawanya pulang. Sampai di rumah, Han Ji-eun langsung menyajikan sup rumput laut buatannya, dan Yongjae langsung memakannya. Tapi ia berkata, "Apa kau membuat ini untuk makanan manusia?" Yongjae kalau ngomong emang agak pedes ya. Ji-eun bertanya, "Apa rasanya tidak enak?" Yongjae menjawab, "Sebaiknya kau rasakan saja sendiri." Lalu Ji-eun mencobanya dan berkata, "Memang rasanya agak aneh, tapi ini tidak terlalu buruk." "Kalau begitu, makanlah," ucap Yongjae. Saat itu Ji-eun melihat Yongjae tidak memakai cincinnya. Lalu ia bertanya, "Mana cincinmu?" "Oh, pasti tertinggal di tempat Haewon," jawab Yongjae. Lalu Ji-eun menyuruh Yongjae menelpon Haewon dan menanyakannya. Yongjae menelpon Haewon, tapi ia malah menanyakan apa Haewon sudah makan. Ji-eun yang duduk di sampingnya lalu menyuruh Yongjae untuk menanyakan cincin. Lalu Yongjae bertanya, "Apa kau melihat cincinku?" Haewon menjawab, "Tidak." Kemudian Yongjae langsung menutup teleponnya dan berkata kepada Han Ji-eun bahwa cincinnya tidak ada di tempat Haewon. Tapi Ji-eun gak percaya. Yongjae berkata lagi, "Kau menyuruhku menelpon padahal ini bukan masalah besar." "Hah? Bukan masalah besar?" ucap Ji-eun. Yongjae sama Ji-eun berantem lagi deh. Yongjae berkata bahwa dia akan membeli cincin lagi sebagai gantinya. Ji-eun kesal dan berkata, "Kenapa kau merasa tidak enak dan takut untuk menelpon Haewon? Memangnya siapa dia? Apa dia sangat penting? Kenapa dia berlagak seperti putri?" Mendengar itu, Yongjae langsung marah dan membentak Han Ji-eun. Lalu Ji-eun berkata lagi, "Itu bukan hanya sekedar cincin, itu adalah janji saksi pernikahan kita." Yongjae menjawab, "Janji apa? Ingat, kita hanya menikah kontrak. Aku membayarmu hanya untuk memasak dan membersihkan rumah." Lalu Ji-eun berkata, "Apa aku hanya tukang masak bagimu?" "Ya, kau seperti penanak nasi bagiku," jawab Yongjae. "Oh, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku tidak tahan denganmu," ucap Ji-eun sambil meninggalkan Yongjae. "Oh, iya, sama. Aku juga sudah tidak tahan denganmu," jawab Yongjae. Kayaknya Ji-eun udah mulai suka nih sama Yongjae ya. Esok harinya Yongjae mencari Ji-eun, tapi ia tidak melihatnya. Ia pun masuk ke kamar Ji-eun dan melihat koper Ji-eun masih ada, dan ia pun tersenyum. Berarti Ji-eun gak kabur lagi, pikir Yongjae kali. Ji-eun pergi ke kantor Min-hyuk dan memberikan naskah karangannya kepada Min-hyuk. Kala itu Min-hyuk melihat Ji-eun murung
jadi ia mengajak Ji-eun untuk jalan-jalan. Saat Yongjae hendak pergi, tiba-tiba Hee-jin dan Dong-wook datang. Yongjae masih kesal karena kemarin ia sempat dicakar oleh Hee-jin. Yongjae mengatakan Ji-eun tidak di rumah dan ia langsung pergi meninggalkan mereka. Namanya juga Dong-wook ya. Ia nggak putus asa. Ia mencari cara agar bisa masuk ke dalam rumah Ji-eun. Dan ia pun akhirnya berhasil masuk lewat jendela. Di dalam rumah, ia melihat barang-barang milik Han Ji-eun, sedangkan Hee-jin sibuk makan buah-buahan. Saat Dong-wook membuka komputer milik Ji-eun, tidak sengaja ia melihat surat perjanjian nikah kontrak antara Yongjae dan Ji-eun. Ia pun kaget dan memanggil Hee-jin untuk membacanya juga. Tak lama, Yongjae pulang dan membawa foto pernikahannya. Yongjae terkejut melihat Dong-wook dan Hee-jin sudah ada di dalam rumahnya. Ia pun berteriak dan bertanya, bagaimana kalian bisa masuk? Sementara itu, Ji-eun sedang bersama Min-hyuk. Min-hyuk mengajak Ji-eun untuk makan spaghetti. Lalu Ji-eun bertanya kepada Min-hyuk, apa ia terlihat seperti penanak nasi? Penanak nasi, ucap Min-hyuk heran. Ya, dia mengatakan bahwa aku seperti penanak nasi, jawab Ji-eun. Apa itu karena aku selalu bertindak bodoh? Mendengar itu, Min-hyuk pun tertawa. Lalu Ji-eun berkata lagi, kenapa kau tertawa? Apa itu lucu? Ya, kau selalu membuatku tertawa, jawab Min-hyuk. Saat itu, Yongjae menelpon dan menyuruh Ji-eun untuk segera pulang. Sampai di rumah, Dong-wook dan Hee-jin mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tentang pernikahan kontrak Yongjae dan Ji-eun. Ia pun mengatakan bahwa Yongjae harus berinvestasi di proyek yang akan dia buat, agar ia tutup mulut dan tidak memberitahu tentang pernikahan kontrak itu kepada media. Yongjae dan Ji-eun akhirnya membuat keputusan bahwa Dong-wook akan bekerja kepada Yongjae dan 40% dari gajinya akan ditransfer ke rekening Ji-eun untuk membayar hutangnya dulu. Ji-eun menakuti Dong-wook dan Hee-jin bahwa mereka bisa saja dipenjara karena menjual rumah Ji-eun dan mengambil tabungannya. Akhirnya, Dong-wook dan Hee-jin pun mau memenuhi keinginan Ji-eun. Pinter juga ya si Ji-eun. Saat malam, Yongjae berkata kepada Ji-eun bahwa ia telah memesan cincin dan akan siap minggu depan. Ia juga berjanji tidak akan menghilangkannya lagi. Ia juga berkata, saat Ji-eun menghilangkan rekorder pemberiannya, Yongjae tidak marah. Seharusnya kau juga begitu padaku, ungkap Yongjae. Saat itu, Ji-eun berkata bahwa ia telah menemukan cincinnya dan meminta Yongjae untuk memberikan tangannya. Tapi ternyata Ji-eun malah menggambar cincin dan jam tangan di tangan Yongjae. Ji-eun emang lucu ya. Karena Yongjae suka memakai kacamata, ia juga berniat menggambar kacamata. Yongjae menolak. Dan akhirnya ia berlari menghindari Han Ji-eun. Kelakuan Yongjae sama Ji-eun emang suka bikin gemes. Keesokan paginya, Ji-eun menemukan foto pernikahannya. Ia menyuruh Yongjae untuk meletakkannya di kamarnya. Tetapi Yongjae malah menyuruh Ji-eun untuk meletakkannya di kamarnya. Akhirnya, Ji-eun dan Yongjae memutuskan untuk menaruhnya di ruang tengah. Saat itu, Haewon menelpon Yongjae dan mengatakan ingin bertemu dengannya. Ji-eun bertanya, siapa yang telepon? Lalu Yongjae menjawab, itu telepon dari kantor. Kenapa Yongjae bohong ya? Apa dia juga udah mulai suka sama Ji-eun dan gak mau Ji-eun marah kalau tahu yang nelpon itu Haewon? Kita lihat kelanjutannya di episode 7 ya.
Jangan lupa subrek dan komennya juga. Terima kasih.